Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang terus berkembang dengan kehidupan sosial masyarakatnya yang heterogen, toleran, dan damai. Kini Kabupaten Bandung juga tumbuh sebagai salah satu kabupaten berpendidikan yang sangat diperhitungkan. Perkembangan yang sangat pesat dalam dunia pendidikan juga merupakan salah satu hasil dari pengembang pendidikan yang terkenal di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Katapang. SMK Negeri 1 Katapang didirikan pada tahun 2000. SMK Negeri 1 Katapang adalah sekolah menengah kejuruan yang berfokus untuk meningkatkan pendidikan dan juga kualitas peserta didiknya. Tidak hanya kualitas, pendidikan di SMK Negeri 1 Katapang memfokuskan siswanya agar lebih disiplin, hormat, dan selalu taat pada agama yang dianutnya. Sekolah ini memiliki 5 program keahlian yang dapat mengembangkan potensi para peserta didiknya, yaitu otomotif, mesin, elektro, tekstil, dan teknologi komunikasi dan informatika atau TKI. Mari kita kembangkan potensi dalam diri dan raih prestasi bersama kami di SMK Negeri 1 Katapang. Oke Sobat Nekat, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ingetin dulu untuk setiap pembicara yang sudah terpapar di sini, kalian jangan lupa untuk menulis resumenya dan download semua file yang sudah diberikan oleh wali kelas di grup WhatsApp-nya masing-masing. Nanti hasil resume yang kalian buat akan dikumpulkan pada saat hari terakhir FPLS ini, yaitu pada hari Kamis. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kita kedatangan tamu lagi masih dari staf kesiswaan. Ini adalah merupakan pembina OSIS SMK 1 Katapang, yaitu Bapak Andri Aljani. Nah, sebagai pembina OSIS, ini Bapak kira-kira kegiatannya apa aja nih Pak? Kegiatan apa dulu ya masalahnya ya. Kalau OSIS kan global ya Pak ya? Ya kalau OSIS global, cuma mungkin sesuai dengan materi juga yang akan disampaikan untuk MPLS, mungkin saya akan menjelaskannya tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK 1 Katapang. Iya. Oke, nah kalau kegiatan ekstrakurikuler, nggak apa-apa ya dibuka aja Pak. Takutnya suaranya kurang jelas gitu. Nah, biar suara merdu Pak Andrinya kedengarannya. Oke, Pak Andri, ini kalau ekstrakurikuler di SMK 1 Katapang ini ada berapa sih Pak? Kalau ekskul sendiri sebenarnya saat ini berjumlah sekitar 19 saat ini. 19 ya. 19, tapi emang ada satu juga yang proses untuk yang baru gitu ya. Yang baru yang udah mengajukan. Jadi kemungkinan sekitar 20. Lumayan banyak ya Pak ya. Ya. Jadi kalau misalkan siswa-siswi ini yang baru, yang punya talentanya bermacam-macam, bisa disalurkan ya Pak ya di 20 ekstrakurikuler yang ada di SMK 1 Katapang. Nah Pak, apa saja nih Pak? Ini juga ya perlu disampaikan di awal gitu ya. Kita emang untuk ekskul ini diwajibkan untuk setiap siswa baru itu wajib ya Pak? Wajib mengikuti minimal 1 ekskul. Minimal 1 ekskul. Berarti kalau misalnya punya talentanya beberapa boleh? Boleh. Asalkan ada waktunya. Ada waktunya yang bisa membagi waktu gitu. Ya, soalnya kan kita sekolahnya juga udah full day ya. Ya, kita full day dan ininya sendiri itu kan belajar sampai jam 15.15 biasanya kalau normal ya. Kalau kondisi normal, dan dilanjut sholat asar, langsung nanti kegiatan itu dari jam
4 lah, misalnya jam 4 sampai jam 5, maksimal sendiri sampai jam setengah 6. Nah, itu ya untuk Ya, ekstrakurikuler. setengah 6 sore gitu ya. Tapi dengan pembagian waktu yang berbeda-beda. Nah, itu kalau tadi kembali lagi ke pertanyaan, mungkin ada 20 itu, ini terbagi jadi beberapa tipe mungkin ya, kelompok. Yang pertama organisasi, ekstrakurikuler organisasi. Di sini ada pramuka, PMR, paskibra, dan juga pakubara. Kalau pakubara sendiri ini pasukan khusus rimba kepanjangannya yang merupakan pecinta alam. Oh, yang suka menjelajah ke hutan ya, Nah. kayak Ninja Hattori gitu. Ya, lagi viral itu sekarang ya. Lagi viral itu. Ya, kalau yang suka ke gunung disebut Ninja Hattori. Ya. Nah, itu kalau yang ke organisasian. Kemudian kita juga ada yang olahraga. Olahraga ini juga terbagi jadi 2 untuk bela diri dan juga olahraga permainan. Nah, kalau olahraga bela diri di sini ada 4, yaitu pencak silat, kemudian ada taekwondo, ada karate, dan yang terakhirnya boxer tarung derajat. Nah, itu untuk yang bela diri. Kemudian olahraga permainan itu ada futsal, basket, dan voli, sama satu lagi bulu tangkis. Kalau renang Pak ada nggak? Kalau renang sementara kita belum bisa memfasilitasi, tapi kita selalu mencari bibit nih, karena itu salah satu kontennya untuk di lomba di LKS ada Pak, O2SN untuk- ada. Iya. Itu. Jadi emang kita belum bisa memfasilitasinya karena ya kita belum punya kolam renang ataupun belum ada kerjasama dengan pihak-pihak yang penyelenggaranya. Tapi selama ini untuk seleksi untuk yang renang itu sendiri kita ngambil dari pelajaran olahraga biasanya gitu. Tapi ada ya, kalau misalnya ada talenta yang renang gitu ya, hanya tidak ada penyaluran untuk ekstrakurikulernya aja. Tapi kalau misalkan ada bakatnya pasti diambil ya Pak ya? Ya, selalu Untuk kita ambil dan O2SN karena penilaian dari guru olahraga juga kan. Kan kalau renang emang udah masuk di pelajaran biasanya. Jadi ya talenta untuk renang itu diambilnya dari guru olahraganya sendiri. Nah, tapi kalau ini sendiri kalau berdasarkan yang sekarang PPDB, kalau saya lihat kemarin yang tahap 1 itu juga ada sih atlet yang jalur prestasi olahraga. yang alhamdulillah keterima kalau nggak salah. Dia ya bisa punya skill untuk ini. Ya, semoga nantinya bisa dikembangkan lagi gitu untuk membawa ininya gitu ya, membawa lagi nama baik SMKN 1 Katapang di kejuaraan. Oke, nah Pak, kalau misalkan kita bicara ekstrakurikuler nih, ada nggak prestasi misalkan dari cabang mana gitu ya yang ekstrakurikulernya cukup menonjol atau hampir semua ekstrakurikulernya nih punya andalannya masing-masing? Ya, kalau ini ya tadi baru disebutin beberapa, sebenarnya ada lagi nih. Oh, masih banyak ya, Masih Pak? banyak Oh, kan, ya, nggak tadi ada 20 19 ya, Pak? ya, 19 atau sampai 20. Ya, yang salah satu tambahan lagi itu juga hoki ya sebenarnya yang baru gitu. Nah itu hoki apa Pak? Hoki bola hoki. Oh, bola hoki ya? Ya, bola hoki. Jadi baru pengajuan, tapi semoga bisa terrealisasikan. Untuk sekarang masih sedikit. Ya, itu olahraga permainan gitu. Nah, kemudian ada juga karya remaja. Karya remaja ini KKR, kelompok karya remaja itu ada KIR. Jadi ada KIR, karya ilmiah remaja yang sekarang yang mereka banyak juga prestasi di bidang IoT-nya. Nah, KIR itu apa aja tuh Pak? Kalau KIR itu sendiri ya sementara ini banyaknya mereka di pembuatan perangkat-perangkat IoT ataupun robot. Itu. Jadi emang ya, anak-anaknya yang bertalenta dan ingin mendalami pelajaran untuk robotik atau IoT itu banyak Masuk yang ke ikut di KIR. KIR. Kemudian ada juga kalau yang bahasa, kelompok dari KKR juga bahasa itu ada Japanese Club dan juga English Club. Nah, Japanese Club juga banyak prestasinya, bahkan kita juga pernah mengadakan event sendiri
bahwa event Jepang ya, event Jepang sendiri di SMK 1 Katapang pernah jadi tuan rumah. Kemudian yang kalau English Club ya ini sebagai pendalaman dari pembelajaran bahasa Inggris, karena emang bahasa Inggris kan lumayan terpakai gitu ya dalam ujian atau apapun. Dan tambah lagi kelompok itu untuk KKR adalah COP, Apa tuh coba, Pak? Class of Physics. Ini Oh, fisika. ya, fisika. Jadi yang ingin mendalami lebih lagi pelajaran fisika ataupun juga teori-teori mempraktekannya itu nanti di Class of Physics. Nah, kalau fisika, kalau misalkan sekarang kan lagi COVID-19 nih Pak, yang pembuatan hand sanitizer itu fisika atau kimia nih Pak? Nah, kalau itu lebih ke kimia. Oh, kimia ya. Lebih kimia. Cuman kita nggak ya saat ini. Nah, tapi nah itu beberapa. Terus ya ada juga untuk kerohanian. Kerohaniannya itu kita di sini ekskulnya disebut IPMI, Ikatan Pemuda Masjid Ibnu Sina. Nah, itu yang mau memperdalam agama, baik nasyid ataupun kajian bahasa Arab ataupun kajian baca Al-Quran itu kan, itu nanti di IPMI. Nah, kemudian ada juga lingkung seni. Nah, lingkung seni ini kalau di sini lingkung seni Katapang, disingkatnya LISKA. Nah, mereka lebih banyaknya ke tari dengan juga karawitan, ya, angklung juga termasuk di sana suka ada pembelajarannya, ataupun yang sekarang sudah mulai berkembang juga modern dance yang sudah mulai merambah gitu ya untuk liskanya sendiri, dan juga ada paduan suara, Suaranya ya. paduan suara yang alhamdulillah prestasinya sangat banyak juga dan selalu ikut di FL2SN. Nah, itu untuk yang lingkung seninya. Kemudian ekskul Organisasinya nih Pak yang seni juga masih seni, tapi ini lebih khususnya ke drum band. Oh, ada ya drum band. Ada drum band. Jadi ini lebih ke ya lebih ke parade, tapi ya semoga dukungannya akan lebih besar lagi karena anak-anak drum band sendiri ingin jadinya itu lebih besar lagi, bukan hanya drum band tapi udah marching band sama ya. Itu keinginan anak-anak gitu kan. Ya, semoga dia terrealisasi ya Pak ya. Terrealisasi, karena emang kalau udah seperti itu peralatannya juga akan lebih banyak lagi. Ya karena emang ya itulah ya dari drum band gitu. Ya itu mungkin yang beberapa olahraga ekskul yang ada, di samping lagi OSIS dan MPK gitu kan, yang emang puncaknya di atas dari semua ekskul yang ada gitu. Nah, jadi di sini tuh banyak ya Pak ya, ada organisasinya, ada olahraganya, gitu ya. Nah, seninya juga ada ya. Jadi seni juga. Kalau misalkan ada yang suka nyanyi-nyanyi atau nari-nari gitu ya, bisa tersalurkan nih bakat-bakatnya ya. Nah, juga yang suka bela diri juga, jangan hanya hantam-hantaman di luar aja ya Pak ya. Tapi bakatnya disalurkan juga di sini. Jadi berguna juga. Banyak kan Pak ikutan lomba-lomba ya Pak ya? Alhamdulillah tiap tahun itu selalu ada event. Ya mungkin ya sekarang kurang banyak event karena wilayah COVID aja. Tapi sebelum COVID itu event selalu difasilitasi setiap tahun, itu hampir semua ekskul mengikuti lomba. Ya mungkin yang beberapa aja yang tidak melaksanakan lomba karena emang tidak ada event. Tapi kalau yang event-event tahunan pramuka, paskibra, kemudian PMR, kemudian dari bela diri, terus dari organisasi itu selalu ada event. Apalagi yang kayak untuk LKS-nya ya sendiri. LKS-nya baik yang LKS jurusan ataupun O2SN atau yang barunya itu istilahnya apa ya, lupa lagi ya, lebih ke seperti olahraga lagi dan seni. Kalau seni kan FL2SN, kalau olahraganya ke O2SN itu. Kalau kemarin kalau nggak salah KSN jadinya namanya, bukan O2SN lagi. Nah itu setiap tahun akan selalu. Jadi kayak KSN itu O2SN itu biasanya ada 10 mata lomba. Biasanya futsal, basket, terus voli. Ikut kita Pak. Ikut selalu mengirimkan renang juga tadi kan, renang, bulu tangkis atau badminton itu selalu kita kirimkan.
Berarti dukungan dari sekolah juga memang besar ya Pak ya buat Alhamdulillah. ekstrakurikuler ya. Iya. Ya. Selalu. Nah ini Pak, biar nambah gregetnya lagi nih ya buat para siswa-siswa sobat nekat semua nih. Kalau misalkan mau ikut ekstrakurikuler nih, prestasi yang paling membanggakan selama Bapak menjabat sebagai pembina OSIS tuh kira-kira apa Pak? Kalau dibilang membanggakan, semua juga membanggakan gitu ya. Kalau di ini, cuman emang kita untuk beberapa tahun ini event yang seri ini ya mulai dari pramuka itu sudah banyak prestasi yang emang kita sering kali jadi juara umum gitu. Kemudian juga kalau ekskul ya dari FL2SN gitu, dari seninya sendiri kita bisa juara 2, bahkan pernah juga juara 1 tingkat kabupaten yang ke provinsi gitu kan. Nah, kemudian juga dari pencaksilat dan juga dari karate itu selalu memberikan juga sumbangsi juara harapan atau juara 1 atau juara umum. Jadi kalau disebutnya semua juga ngebanggain gitu. Kalau yang prestasi yang banyak diukur ya mungkin banyak di pramuka karena emang eventnya sangat banyak gitu, sangat banyak dibandingkan dengan ya ekskul-ekskul lain yang eventnya emang nggak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah setiap mengikuti itu kita pasti selalu jadi juara gitu. Nah, juara 1 di tingkat provinsi udah sering kita raih gitu. Oke Pak, ini sih pertanyaannya mewakili dari saya sendiri ya, tapi semoga mewakili buat para siswa sobat nekat ya. Ya. Nih kalau misalkan nih Pak, saya kan suka fotografi nih Pak. Ya. Ada nggak ekstrakurikulernya Pak? Untuk saat ini sih untuk ekskulnya belum ada, tapi kalau dilihat dari minat anak-anak itu udah mulai banyak talentanya. Karena kalau saya lihat yang bikin di IG itu sendiri bukan hanya dari jurusan multimedia, tapi dari yang lain juga udah ada. Nah, kalaupun itu ingin ada keinginan anak atau apa untuk membuat ekskul ya tinggal diajukan, nanti kita bisa dibuat. Seperti yang hoki tadi, hoki juga kan itu kan permintaan dari anak bukan dari kita juga. Animo dari anak-anak ya. Animo dari anak-anak tetap yang ya kalau emang sesuai standar ya kita akan ACC ya gitu. Jadi kalau asalkan ada banyak peminatnya banyak dan juga mewakili dari tiap jurusan yang juga emang berminat di bidang itu, kita akan memfasilitasi gitu. Ya untuk saat ini pun dengan 20 udah banyak, tapi ya itulah semua juga digunakan untuk menyaring talenta anak-anak gitu kan. Nah Pak, ini satu lagi nih pertanyaannya ya Pak ya. Kalau misalkan sekarang kan lagi happening ya Pak ya, TikTokan, jadi YouTuber gitu ya. Hampir sama sih kayak tadi Pak fotografi juga ya. Nah kalau misalkan anak-anak nih punya kebiasaan seperti itu gitu ya, kemampuan untuk TikTokan, YouTuber, disupport nggak nih sama sekolah? Kalau pihak sekolah sendiri sebenarnya selama itu untuk talenta anak atau apa kita akan support, tapi tetap dalam positif dalam aturan rulesnya ya tidak keluar dari jalur pendidikan ya. Selama itu hal yang positif kita akan selalu dukung, tapi kalau itu akan berdampak negatif ya itu juga peran kita sih sebenarnya ya, peran kita untuk menyaring agar tidak ada yang negatif. Karena ya dunia sekarang kalau nggak diawasi, nggak diiniin, takutnya ya malah ke negatif gitu. TikTok positifnya banyak, negatifnya juga banyak, jadi kita harus men-sharingnya sendiri gitu kan. Harus menyaring biar mereka juga tidak salah gitu ya. Selama itu kayak yang kemarin TikTok tapi tentang promosi sekolah kampus itu kan itu baik gitu kan, jadi kita pasti akan support. Tapi kalau yang hanya untuk kejailan itu tidak kita support gitu. Jadi yang prank-prank gitu ya, kalau misalkan kontennya berbau positif ya sih Pak ya, jadi ada dukungan dari sekolah ya. Nanti juga mungkin adalah penyalurannya mungkin ya Pak ya, kalau misalnya komunitasnya memang banyak gitu ya. Nah ada lagi yang mau disampaikan nggak dari ekstrakurikulernya yang lainnya Pak? Ya
Kalau ini mah nggak ada, cuman ya pokoknya bagi siswa baru itu nanti wajib memilih. Dan banyak kan dari kemarin pun yang jalur prestasi, tolong ketika masuk ke SMK 1 Ketapang tolong ditingkatkan lagi prestasinya. Kalau kemarin hanya di tingkat provinsi mungkin jadi juara nasional. Nasional ya Pak gitu ya. kan. Dan itu kan jadi membanggakan juga sekolah sendiri gitu kan. Jadi dimohon dengan sangat anak-anak yang belum tahu talentanya itu apa, passionnya itu di apa gitu, silakan ikut ke ekskul yang Mumpung ada yang mewadahi ya Pak. mewadahinya. Banyak. Jadi mereka talentanya akan lebih berkembang lagi gitu. Itu kan fungsinya ke ekstrakurikuler di samping dengan pelajaran intrakurikulernya. Jadi pembiasaan karakter sendiri itu yang saya lihat lebih bagus di anak-anak yang ikut organisasi daripada yang hanya tidak ikut organisasi gitu. Positifnya, Positifnya, ya Pak ya. Jadi ada dampak positif dari Pasti itu ekstrakuler ya akan Pak selalu ada pasti. Karena kan kalau di ekskul itu dia tidak hanya bertemu dengan teman yang satu jurusannya aja, tapi berbeda keluar. jurusan dan punya satu tujuan biasanya kan di dalam suatu organisasi Wadah. atau wadah itu kan ekskul itu mereka punya satu tujuan, pingin ini dan mereka berusaha bersama-sama, bekerja sama. Nah itu yang positifnya bisa diambil, jadi harus menghadapi bersikap dewasa seperti apa gitu. Ya, oke. Jadi untuk para siswa Sobat Tekad semua, kalau misalkan punya kebiasaan apa atau talenta apa, jangan lupa untuk mensalurkannya yang tepat gitu ya. Saya tuh punya keahliannya di mana, atau saya tuh pengen menyalurkan bakat saya tuh di mana gitu ya. Mumpung ada beberapa ekstrakurikuler yang diwadahi oleh SMK 1 Ketapang yang hampir 20 ekstrakurikuler yang ada gitu ya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan. Mungkin Pak Andri, terima kasih atas Sama-sama. kedatangannya ya. sama-sama. Nah, nanti bagi para siswa semua untuk nanti bisa ketemu lagi sama Pak Andri. Nah, jangan lupa kalau misalkan kalian sudah menonton channel ini, jangan lupa filenya di-download untuk semua tugas-tugas kalian. Kemudian jangan lupa resumenya ditulis ya, kemudian nanti dikumpulkan pada saat kalian masuk di akhir MPLS ini untuk pembekalan dan pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian jangan lupa untuk selalu like and subscribe channel podcast SMK 1 Ketapang ini. Untuk kali ini saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.